Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnia dengan NIM 24109113200041 akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinis dari dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Master Kesehatan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai anatomi dari respi, di mana respi ini merupakan saluran pernafasan yang ada di tubuh kita. Nah, yang pertama yaitu kita mulai dari bagian depan wajah kita. Di sini terdapat yang namanya di dekat hidung kita, di pinggirannya di sini terdapat yang namanya sinus maxillaris. Di atas gigi ada lubang yang dinamakan proses alveolaris, dan di atas sini di dekat dahi kita dan mata ada yang dinamakan dengan sinus frontal. Nah, selanjutnya kita melihat bagian dalam dari leher dan mulut atau hidung kita, di mana udara yang masuk itu akan melewati beberapa organ yang ada di tubuh kita di bagian leher ini. Seperti halnya di sini terdapat tonsilla palatina. Nah, yang di atas ini ada ostium pharyngeum ya, atau torus tubarius, dan juga tonsilla pharyngea. Nah, di sini terdapat plika-plika atau lipatan. Yang pertama itu plika salpingopharyngea dan juga plika salpingopalatina. Selanjutnya yaitu di bagian sini terdapat faring, dan di bawah faring terdapat spatium retropharyngeum. Jadi udara masuk itu dari hidung akan ke laring, faring, dan seterusnya akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini terdapat dua pembagian tractus respiratorius, di mana ia dibagi menjadi dua, yaitu tractus respiratorius superior dan juga tractus respiratorius inferior, di mana pembagiannya ini dapat kita lihat pada layar. Pada tractus respiratorius superior itu terbagi menjadi nasus, sinus paranalis, faring, dan juga laring. Sedangkan pada tractus respiratorius inferior atau bagian bawah itu ada trakea, bronkus, dan bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveolus. Di sini dapat terlihat gambaran laring, ada trakea, di sini ada bronkus, dan ini percabangan-percabangannya, bronchiolusnya. Nah, ini lagi bagian dalam dari hidung kita. Ini hidung kita, di mana udara itu akan masuk. Nah, di sini kita akan melihat muara-muaranya. Yang pertama itu di sini pada lubang tersebut ada yang dinamakan hiatus semilunaris pada meatus nacimedius. Jadi ia bermuara pada sinus maxillaris. Sedangkan yang di atas sini terdapat dua, yaitu meatus nasimedia dan juga di sini ada meatus nasimedia. Ia bermuara pada sinus frontalis dan juga bermuara pada ethmoidalis anterior. Di bagian atas ini tadi sudah kita sebutkan, itu terdapat yang namanya sinus frontalis. Ini terlihat dari samping. Yang pertama tadi itu kita lihat dari kerangka depan. Nah, bagian bawah sini terdapat yang namanya muara ductus nasolacrimalis. Kita ke bagian belakang,
bagian lebih dalamnya lagi itu bagian atas tuh ada recessus sphenoidalis, yaitu bermuara pada sinus sphenoidalis. Juga terdapat sinus sphenoidalis dan ada meatus nasus superior, di mana ia bermuara pada ethmoidalis posterior. Nah, selanjutnya yaitu paring. Kita ke paring dan batas-batasnya. Yang pertama, kita melihatnya di sini terdapat yang namanya choana. Nah, di bawah choana itu ada yang namanya isthmus pharyngealis atau bisa disebut dengan palatum molle. Di bawah dari isthmus pharyngealis itu terdapat yang namanya isthmus faucium, dan di bawahnya lagi itu dapat didapatkan yang namanya epiglottis. Nah, epiglottis inilah yang menjadi katup atau pembuka, di mana ia terbuka ketika kita berhirup atau kita makan. Nah, di sini di dekat epiglottis juga itu ada yang dinamakan adytus laryngis. Di mana nasofaring itu ke nasus ada choana, ke orofaring itu ada isthmus pharyngis, pada orofaring itu ke mulut ada isthmus faucium, ke laryngofaring itu ada setinggi epiglottis, dan laryngofaring itu ke laring ada adytus laryngis. Agar lebih mudah memahaminya, kita dapat menggunakan istilah ini, yaitu di mana isthmus itu adalah penyempitan, palatum itu langit-langit, dan adytus itu bukaan. Nah, sama seperti tadi, ini kita ke bagian nasofaring. Ini terdapat pada tampak posterior dan juga tampak pada lateral. Pada posterior dapat kita lihat bentuk choananya seperti ini. Ini ada tonsilla pharyngealis, palatum molle, dan di sini juga di sampingnya terdapat beberapa organ yang dapat dilihat dari tampak lateral, yaitu torus tubarius dengan tonsilla tubae. Ada di bawahnya torus levatorius, dan di sini ada lubang yang dinamakan ostium pharyngeum tubae auditivae. Di sini juga ada lipatan-lipatan. Lipatan pertama itu plica salpingopalatina, dan juga ada lipatan plica salpingopharyngea. Nah, fun fact-nya, fossa Rosenmuller itu adalah tempat tersering terjadi kanker nasofaring. Kenapa? Karena secara histologi itu ia menjadi tempat peralihan epitel yang lebih rentan terjadi mutasi. Setelah nasofaring, kita ke orofaring. Di sini ada tampak posterior dan juga anteriornya. Terdapat palatum molle, dorsum linguae. Itu pada tampak posterior. Tampak anterior itu ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, yang ini yang biru. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelas ada adenoid, ada tubae tonsil, palatina tonsil, dan juga lingual tonsil. Nah, fun fact-nya juga, tonsilla palatina ini adalah tonsil terbesar, di mana tonsilitis itu radang tonsil selalu terjadi pada tonsilla palatina. Adenoid itu akan menghilang pada usia 10 tahun. Dan adenoiditis itu atau radang adenoid itu bisa menyebabkan yang namanya penurunan kecerdasan. Agar lebih mudah menghafalnya, kita bisa menggunakan kata ini, di mana dorsum itu adalah punggung dan arcus itu adalah lengkungan. Selanjutnya kita melihat
laring pada jaringan lunaknya. Di sini ada tampak posterior. Di sini ada aditus laringis, ada supraglottis atau vestibulum laringis. Ini ada ventriculus laringis dan juga ada cavitas laringis. Ini tampak lebih nyatanya atau tampak superiornya, ada plica vestibularis, ada plica vocalis dan lain sebagainya. Nah, ini tampak paru-paru pada dada kita. Pada paru-paru itu ada yang dinamakan pembungkus, ada yang dinamakan perikardium serosum, di mana ada parietalis yang menempel pada luar dan yang menempel langsung, dan ada juga yang dinamakan visceralis. Dapat kita lihat di sini ada banyak tunjukan yang bisa kita lihat. Nah, ini juga lobus-lobus pada paru-paru. Yang di atas ini pada sebelah kanan ada lobus superior, yang ini lobus medius, dan ini itu lobus inferior. Nah, sedangkan pada sebelah kiri itu ada dua lobus. Yang di atas itu adalah lobus superior, sedangkan yang di bawah itu adalah lobus inferior. Selanjutnya kita melihat lebih jelas dari paru-paru itu. Tadi kita sudah sebutkan lobus-lobusnya. Di sini ada vena cava, ventriculus dexter. Nah, ini akan kita bahas pada bagian kardio nantinya. Ini ada bronkus yang bercabang-cabang dari superior, medium, dan juga inferior. Ini ada potongan melintang melalui trakea. Nah, trakea itu seperti cincin-cincin yang bersusun. Nah, di sini terdapat klinis dari respi. Beberapa klinis yang dapat kita ketahui itu ada yang pertama asma. Nah, penyakit asma ini itu penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Biasanya ini akan menimbulkan sesak nafas, batuk, dan suara berbunyi atau mengi. Nah, biasa orang kalau bernafas terus dia sesak gitu, susah bernafas. Nah, itulah yang dinamakan asma. Juga ada bronkitis, terjadi akibat peradangan pada dinding saluran bronkus yang membawa udara dari paru-paru. Jadi dari paru ke paru-paru. Nah, gejalanya itu bisa meliputi batuk berdahak, sesak nafas, dan rasa tidak nyaman di dada. Ini biasanya berkepanjangan. Selanjutnya ada pneumonia, itu infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan kantung udara atau alveoli kita itu terisi oleh cairan atau nanah. Nah, biasanya ini dapat ditemui ditandai dengan adanya demam, batuk berdahak, nyeri dada, dan juga kesulitan bernapas. Juga ada TBC atau tuberkulosis yang mungkin sudah kita banyak ketahui bahwa gejala khasnya itu ada batuk kronis berdahak atau kita batuk dan mengeluarkan darah, ada demam, berkeringat di setiap malam, dan penurunan berat badan. Juga ada penyakit parut obstruktif kronik. Nah, di sini ada catatan klinis. Peningkatan cairan di kavitas pleura. Pleura itu tadi pembungkus dari paru-paru. Itu dapat disebabkan oleh reaksi inflamasi pada pneumonia, oleh kongesti di dalam sirkulasi paru akibat insufisiensi ventrikel, atau oleh tumor paru ataupun pleura. Selain itu, timbul efusi pleura kilosa, juga limfa dari ductus thoracicus masuk ke kavitas pleura. Baik, itu tadi penjelasan mengenai respi.
Nah, kita lanjut ke kardiovaskular atau jantung. Yang pertama ini ada beberapa peletakan yang harus kita ketahui bahwa jantung itu lebih dominan ya berada pada sebelah kiri. Jadi ini ada di sebelah kanan ada aorta, sebelah kiri ada pulmo. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya trikuspid, dan di samping trikuspid itu dia tampak lebih ke lateral, itu yang ada dinamakan mitral. Kalau aorta dan pulmo itu ada pada ICS 2. Kalau trikuspid itu ada pada ICS 5, parasternalis, dan kalau yang mitral itu ada di ICS 5 juga, tapi dia di mid sternalis. Nah, ini ada struktur dari jantung kita, itu ada tampak posteriornya, dimana kita dapat melihat ini ada aortanya ke belakang, sini ada pulmonalis dexter, sinister, ini juga terdapat kava superior. Nah, ini ada yang dinamakan auricula dexter dan auricula sinister. Kita dapat melihat di sini terdapat ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, ini ada yang dinamakan vena obliqua atri sinister. Kalau yang di sini tadi adalah ventricle, maka yang ini itu adalah atrium. Ini atrium dextrum dan ini adalah atrium sinistrum. Nah, kita lihat tampak posterior inferiornya. Nah, di bagian bawah dari jantung itu dinamakan apex dentis. Ini sama aja, tapi tampaknya itu tampak posterior inferior. Kita lihat ada atrium, ada ventricle, ini ada sinus coronarius, ada vena pulmonalis dexter, ada truncus brachiopalicus, vena cava superior lagi, dan banyak sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat ventricle di bagian dalamnya lagi, di mana ia memiliki beberapa nama seperti ini. Ini namanya chorda tendinae, itu jaringan yang membuat atau membentuk yang namanya katup, sehingga katup itu ia berada pada posisinya jika ia memompa, maka ia akan membuka katup tersebut. Di sini ada sinus coronarius juga. Nah, pada katup chorda tendinae ini tadi, ia akan menempel dengan musculopapillaris pada anterior dan juga posterior. Di bagian sini juga itu terdapat sinus transversus perikardi. Juga ada lipatan-lipatan yang dinamakan plica venae cavae sinistrae. Nah, ini juga sama aja. Ini di bagian kiri ada valvula selmi ulnari sinistra, dextra, dan posterior. Ada septum membranaceum, di mana ada septum interventricular pars membranacea, ada septum antriventricular. Nah, ini adalah bagian atrium. Kita juga melihat ada katup-katup lah di situ. Ada valva.
di mana ia terbagi-bagi antara cuspis anterior, septalis, posterior. Kalau yang ini namanya valva atrioventricularis sinistra, sedangkan yang di sini itu valva atrioventricularis dextra, atau yang di sebelah kiri itu bisa dinamakan valva tricuspidalis, sedangkan di sebelah kanan itu dapat dinamakan valva mitralis. Nah, kalau bagian atas ini itu dinamakan valva aorta. Kalau yang di atasnya lagi itu dinamakan valva trunci pulmonalis. Nah, ini sama aja, ini ketika ia terbuka, ini ketika ia tertutup. Jadi katup-katup inilah yang akan membuka dan menutup ketika terjadi yang namanya peredaran darah ketika ia dari atrium ke ventrikel, ventrikel ke vena, dan lain sebagainya. Ini juga ada tampak jantung dari sisi kanan. Ini kita dapat melihat salah satu hal penting di dalam jantung itu ada yang dinamakan nodus. Nah, di sini nodus yang paling utama itu ada yang dinamakan nodus sinuatrialis yang ada di tampak kanan bagian atas di dekat vena cava superior. Nah, ini juga ada nodus kedua itu yang dinamakan nodus AV atau atrioventricularis. Jadi kalau nodus SA-nya nggak berfungsi, dia akan dilarikan ke nodus atrioventricularis, tapi ia akan tetap terhubung karena di nodus AV-nya akan terjadi yang namanya perlambatan. Di sini juga ada serabut Purkinje, yang di ujung-ujung ini itu adalah serabut Purkinje. Baik, kita masuk ke klinis dari kardio itu ada yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini pada arteri sistematik seperti arteri renal atau ginjal, otak, dan koroner. Nah, jika tidak dikontrol itu dapat merusak organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak. Sedangkan pada penyakit jantung koroner itu ia menyerang pada arteri koroner, di mana pembuluh darah yang menyuplai otot jantung atau miokardium itu terjadi penyumbatan sehingga mengurangi aliran darah ke jantung dan meningkatkan resiko serangan jantung. Selanjutnya yaitu gagal jantung. Ini melibatkan jantungnya itu sendiri, terutama ketika ventrikelnya bertanggung jawab memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya organ seperti paru, hati, ginjal juga itu akan terdampak karena sirkulasi darah terganggu. Selanjutnya ada aritmia, yaitu gangguan listrik yang mempengaruhi sistem konduksi jantung. Tadi kita ada bahas tentang nodus-nodus. Nah, disinilah nodus SA dan nodus AV-nya itu serta Purkinje itu terdampak oleh jantung yang gagal mempertahankan ritme normalnya. Ini ada beberapa catatan klinis di mana sebagian besar jantung itu pada pembelajaran diseksi anatomi terlihat membesar. Hal ini menunjukkan seringnya penyakit timbul bersama dengan hipertrofi atau dilatasi. Nah, kritis jantung karena suplai darah yang cukup tidak terjamin di atas berat ini dengan kemungkinan risiko infark miokard. Itu bisa juga suatu kondisi yang disebut dengan cor bovinum atau jantung sapi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.